Ustaz, saya pernah dengar salah satu tanda orang yang dimaafkan dosa-dosanya adalah dilembutkan hatinya. Bagaimana kita tahu lembutnya hatinya dan seperti apa contohnya? Saya tidak tahu dalil akan hal ini. Ya. Kalau kita sudah bertobat, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penerima taubat. Saya katakan tadi, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap apa? Anaknya. Kalau kita melakukan dosa kesalahan sama ibu, kita minta maaf, ibu saya pasti maafkan. Ya. Ya, kalau ibu saja maafkan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tanda khusus, maka ini perkara yang gaib. Kita enggak tahu apa tanda-tandanya. Ya. Yang penting kita memenuhi persyaratan taubat. Apa persyaratan taubat? Yang pertama, al-iqla' anidz-dzam, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, an-nadam, menyesali dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, al-azam ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kalau seorang dalam hatinya sudah terpenuhi tiga perkara ini, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti. Ya, sudah pasti. Bagaimana cara bertobat? Apakah dilakukan dengan salat taubat? Salat taubat hukumnya sunnah, tidak harus dilakukan. Dan salat taubat bukanlah salat rutinitas. Disebutkan di sini, dan setiap sebelum tahajud dan duha mendahulukan dengan salat taubat 2 rakaat. Tidak, salat taubat bukanlah salat rutinitas. Tapi dia dilakukan kalau kita merasa berdosa, kita bertaubat. Terkadang kita melakukan dosa tertentu, kita bertaubat. Namun dia tidak wajib. Seorang bertaubat dengan hatinya, dengan mulutnya, dengan lisannya, istighfar, maka itu yang wajib. Adapun jika disertai dengan salat taubat, maka itu baik, namun tidak wajib. Ada orang tua yang anaknya meninggal dengan bunuh diri. Adakah jalan atau amalan yang bisa dilakukan orang tua agar anaknya yang bunuh diri tersebut bisa diampuni atau dikurangi dosanya? Iya, kita mohon ampun baginya. Orang yang bunuh diri itu bukan kafir, tapi dia melakukan dosa besar, terancam dengan neraka jahanam. Sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya. Seorang berzina, tahu-tahu meninggal dunia. Seorang ingin membunuh orang lain, tahu-tahu dia meninggal terlebih dahulu, dibunuh. Seorang merampok, tahu-tahu mati, ya. Di antaranya bunuh diri. Dosa yang besar. Ya, tapi tidak mengeluarkan seorang dari apa? Islam. Maka kalau anak kita ada yang meninggal bunuh diri, maka di antara kasih sayang kita kepadanya, kita sering mendoakannya agar Allah mengampuni apa? Dosa-dosanya. Ini banyak pertanyaan tentang menghajikan atau mengumrahkan. Ada namanya haji badal, demikian juga umrah badal. Akan tetapi orang yang ingin menghajikan orang lain, dan ini ijma ulama tentang bolehnya, syaratnya dia sudah harus haji terlebih dahulu, baru dia boleh menghajikan orang lain. Doa agar Allah merahmati dan mengampuni dosa kita. Ya, banyak kita istighfar, astagfirullah, 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 atubu ilaih, astagfirullah, atubu ilaih, rabbi ghfirli wa tub alayya. Banyak ya, astagfirullah, perbanyak istighfar. Kita bertobat, ya, bertobat kepada Allah, ya. Sering kita dalam di jalan astagfirullah, 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 atubu ilaih, ya. Allahumma ghfirli, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya juga. Apakah berdosa bila menyembunyikan atau tidak menceritakan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada suami agar suami tidak stres, tidak ikut memikirkan hal yang tidak menyenangkan? Iya, tidak semua kita ceritakan kepada suami. Tidak semua yang ada di benak kita ceritakan kepada suami. Kalau menurut kita suami tidak perlu tahu, ya nggak usah kasih tahu. Tapi kalau menurut kita suami perlu tahu karena ini berkaitan dengan kemaslahatan rumah tangga, maka kasih tahu. Tapi kalau ada tetangga bertengkar kemarin, kita lihat lempar-lemparan sama suami istri, satu lempar piring, satu lempar pisau, nggak usah kita cerita. Nanti suami stres. Ada perempuan datang ke rumah, nangis-nangis macam-macam, kemudian ini suaminya ini. Kalau kita tahu suami pulang kerja capek, nggak usah kita ceritakan. Suami tambah pusing.
Bagaimana pendapat Ustaz jika kita pada masa lalu melakukan dosa besar dan telah bertobat serta berhusnudzan kepada Allah bahwa Allah Maha Pengampun, tapi seringkali masih teringat akan dosa tersebut padahal Allah telah menutup aib kita. Tidak apa kalau kita ingat, kita istighfar lagi. Kita ingat, kita istighfar lagi. Mungkin Allah membuat kita ingat agar kita sering beristighfar, agar kita sering bertobat. Tapi kita yakin Allah sudah mengampuni. Tapi tidak mengapa kita sering beristighfar. Saat ini saya wira swasta, dahulu saya kerja di bank riba. Alhamdulillah usaha saya maju. Apakah penghasilan saya saat ini halal? Mengingat modal awal usaha saya berasal dari penjualan rumah yang dahulu didapat dengan cara KPR bank. Mudah-mudahan tidak mengapa, ya. Barang siapa yang bertobat dari riba, maka hasil riba yang pernah dia dapatkan, ya, falahu ma salaf, kata Allah, bagi dia apa yang telah lalu. Maka tidak mengapa, mudah-mudahan, ya. Karena kalau seorang dia dulu pernah praktek riba, kemudian dia bertobat, hasil riba yang dia miliki sekarang ini jadi halal selama dia bertobat kepada Allah dan boleh dia olah untuk pekerjaannya. Dalam aktivitas bagaimana berzikir dalam hati? Berzikir dalam hati boleh, tapi yang afdal adalah dengan apa? Dengan lisan. Dengan lisan. Tidak ada masalah, coba kita sambil nyetir mobil kita bisa istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, bisa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, la haula wala quwata illa billah. Sambil nyetir. Tapi kalau sambil baca metos mungkin susah, ya. Astagfirullah. Jadi kalau sambil nyetir, sambil goreng tempe, ya, sambil mijit suami, astagfirullah, astagfirullah, bisa. Karena tidak butuh konsentrasi. Kalau sambil baca kan susah. Bagaimana istighfar kita sambil baca berita? Tidak bisa. Ustaz, kita sudah bertobat dan sudah meninggalkan dan tidak mau kembali lagi ke masa lalu. Tapi jejak-jejak yang berhubungan dengan dosa-dosa lalu masih tidak bisa dihindari. Tempat tinggal, family, karena tidak bisa dihindari. Bagaimana Ustaz? Tidak mengapa, yang penting kita menjaga diri. Yang penting kita menjaga diri. Apa hukumnya kalau punya usaha rental sound system? Karena alat sound system ini suka disewa untuk acara wedding, untuk musik-musik, acara pameran untuk musik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolong kalian dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita tahu ini alat musik digunakan untuk cara joget-joget, untuk dangdutan, ya, maka tidak boleh kita pinjamkan. Jangankan bayar, gratisan pun tidak boleh. Saya tanya, banyak orang yang mengatakan bahwasanya musik itu halal, joget itu halal. Tapi kalau lihat orang joget, kemudian meninggal lagi joget, apa perkataan dia? Su'ul khatimah, subhanallah. Katanya halal. Kenapa ada orang meninggal lagi nyanyi dibilang apa? Su'ul khatimah. Kenapa ada orang meninggal lagi joget dibilang apa? Su'ul khatimah. Berarti fitrah dia tahu itu enggak baik. Apakah kita kalau bertobat harus dikatakan apa dosa-dosa kita? Enggak. Ya terserah, kalau kita di hadapan Allah kita bebas, tapi jangan bilang sama orang. Ya. Kalau sama Allah terserah, ya Allah saya pernah begini, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Tapi meskipun kita tidak bilang, kita bilang ya Allah aku bertobat kepadamu, Allah tahu isi hati kita. Tapi kalau kita ungkapkan enggak ada masalah. Tapi jangan didengar sama orang, karena namanya dosa itu harus kita tutup, itu aib kita. Jangan kita share, jangan kita bongkar. Ustaz, memajang foto selfie di medsos adalah dosa jariah. Dikategorikan dosa jariah itu untuk yang buka aurat atau sama pula dengan yang berhijab. Karena di medsos banyak sekali foto-foto muslimah berhijab syar'i dan juga bercadar dengan dalih berdakwah atau juga berjualan pakaian syar'i. Tujuan berjilbab itu apa sih? Tujuan berjilbab itu untuk dilihat atau untuk agar auratnya tertutup? Bukan untuk cari perhatian. Makanya di antara syarat jilbab tidak boleh memakai jilbab yang menarik perhatian.
Makanya waktu Nabi SAW menyebutkan sinfani min ahlin nar, dua penghuni neraka jahanam yang aku lihat di antaranya nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna, kata Nabi, wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok, menarik perhatian para lelaki. Kepala mereka seperti punuk onta. Kenapa? Waktu mereka berjalan dilihat oleh banyak orang. Ini sebenarnya simbol bahwasanya orang berjilbab tidak boleh yang menarik perhatian orang lain. Kalau dia pakai jilbab dengan model yang buat orang semua ngelirik, apalagi laki-laki melirik, itu berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Saya bilang ibu-ibu sekalian, ya. Ibu-ibu ini banyak yang cantik-cantik, ya. Maka jangan tempelkan wajah cantiknya tersebut di medsos. Orang lihat akan terpesona. Ya salah yang lihat, ya yang lihat juga salah, anti yang juga majang juga salah. Kalau dilihat tidak sengaja, anti tidak bermaksud memajang, terlihat enggak ada masalah. Tapi kalau anti kemudian dengan wajah yang cantik kemudian, ya enggak mungkin anti baru bangun tidur kemudian foto masukkan ke medsos, kan enggak mungkin. Pas sudah berhias dulu, sudah ini rapi, baru foto senyum-senyum, baru kemudian masuk di medsos, kemudian bisa dilihat oleh semua orang. Kalau anti grup di antara akhwat enggak ada masalah, tapi harus amanah semuanya. Insya Allah enggak ada masalah. Tapi kalau grup terbuka, semua orang bisa lihat, maka ini masalah. Bukankah pusat kecantikan di wajah, ya atau tidak? Di wajah pusat kecantikan. Yang bisa menggoda orang di antaranya wajah, kecantikan wajah. Lihat dengkul ya, mungkin tergoda tapi kurang. Lihat jempol mungkin tergoda tapi kurang. Tapi kalau lihat wajah itu yang sangat menggoda. Ustaz, saya sering ikut pengajian tapi suami masih senang musik. Ya dinasihati pelan-pelan. Siapa sih tidak suka musik? Semua orang juga suka musik. Tapi kita harus lawan, ini tidak boleh, ini enggak benar, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada suami, "Mas, kita mau cari kebahagiaan bukan dengan musik." Banyak orang menyangka mereka dapat kebahagiaan dengan musik, jawabannya tidak. Ya, saya dulu juga pemusik, ya. Apakah bahagia dengan musik? Jawabannya tidak. Kalau memang musik membawa kebahagiaan, harusnya para pemusik itu orang-orang yang paling bahagia. Ternyata tidak. Mereka juga stres, kemudian rumah tangganya hancur, minum khamar, kasus macam-macam, sampai ada yang bunuh diri. Memang ada kelezatan, kelezatan bukan kebahagiaan. Jangan salah paham. Orang isap morfin dia lezat, ya. Orang berzina lezat tapi dia bahagia? Enggak. Setelah dia berzina ada kegelapan dalam hatinya. Kalau ingin bahagia jangan dengar musik, baca Quran dengan tilawah, baru itu bahagia. Tapi nasihati suami baik-baik, pelan-pelan. Semuanya butuh proses. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diulang berkali-kali untuk orang tua sudah meninggal. Enggak juga sih, tapi kita berdoa. Tatkala kita akhir berdoa Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Tatkala kita tasyahud akhir, tatkala kita sujud, kita boleh berdoa Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tatkala kita sujud kita baca subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa bihamdi. Kemudian boleh kita baca doa bebas. Di antaranya Rabbi ghfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Demikian tasyahud. Setelah kita bertasyahud, kita boleh berdoa dengan doa bebas. Tapi jangan jadikan zikir Rabbi ghfirli wa liwalidayya kama rabbayani. Rabbi ghfirli, enggak. Kita dalam posisi berdoa. Dalam rincian penggugur dosa ketiga, amal soleh atau kebaikan-kebaikan. Apabila memiliki tetangga yang memelihara kucing dan akhirnya banyak kucing-kucing lain yang berkumpul, termasuk yang tidak dipelihara, dan kotorannya dibiarkan di sembarang tempat, namun pemilik kucing termasuk orang yang rajin melakukan ibadah sunnah dan wajib. Apakah ini termasuk perbuatan zalim yang bisa diampuni? Mengingat hingga kini masih saja hal tersebut berlangsung. Kita tegur, ya, karena kita boleh berbuat baik tapi tidak boleh mendolimi apa? Orang. Ya. Jangan sampai kita melihara hewan kemudian hewan itu tidur di rumah kita bersih, beolnya di tetangga. Ya, jangan. Tetangga terganggu. Ya, jangan. Ya, kita jangan mendolimi orang. Nasihati baik-baik, sampaikan. Ya. Bilang kayaknya kucingmu ini pandai bergaul. Lihat banyak kucing-kucing kumpul di sini sekarang, ya.
Sampaikan baik-baik. Saya mau bertanya, apakah seorang makmum baca Al-Fatihah kalau imamnya tidak membaca dengan jahar, bacanya sir seperti salat Duhur, salat Asar, maka dia baca apa? Al-Fatihah. Demikian juga imam pada rakaat ketiga, rakaat keempat. Maka makmum baca Al-Fatihah. Jadi makmum baca Al-Fatihah tatkala salat Duhur, salat Asar, demikian juga salat Maghrib dan Isya pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Adapun kalau imam ternyata bacanya dengan jahar, dengan suara yang keras, maka makmum tugasnya mendengarkan. Tidak perlu dijaharkan. Karena fungsi imam baca itu untuk didengar oleh makmum. Imam baca buat siapa? Buat kita dengar. Kalau Allah Maha mendengar, kita dengar. Nah, kalau kita tatkala imam baca Quran, kita ternyata baca sendiri, kemudian dia baca buat siapa? Ya. Akhirnya apa? Kalau imam baca, kita baca juga di belakang, akhirnya kita tidak konsentrasi. Akhirnya kita baca cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, ya kan? Kita enggak tahu kenapa suara kita kalah dengan suara imam pakai mikrofonnya besar. Akhirnya apa? Kita tidak konsentrasi. Jadi yang benar bahwasanya ini ada khilaf, tapi yang benar bahwasanya kalau imam sudah baca dengan suara keras, kita tidak perlu baca lagi. Ustaz, apakah dosa pernah berbuat zina termasuk dosa yang bisa diampuni? Iya. Ini dosa besar, tapi kalau orang bertobat kepada Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu cerita ke orang lain. Tidak perlu cerita kepada orang lain. Apapun dosa yang dia lakukan, dia pernah berzina, pernah ini, jangan dia cerita sama orang lain. Itu aib, dia sembunyikan. Jangan dia ceritakan kepada suaminya, jangan dia ceritakan kepada istrinya. Itu aib, dia sembunyikan. Ada orang datang kepada seorang ustaz, ustaznya cerita sama saya. Dia bilang, "Ustaz, saya mau cerita dosa, Ustaz." Kata ustaz itu, "Jangan kau cerita, enggak boleh." "Ustaz, saya enggak tenang, saya harus cerita sama antum." "Jangan kau cerita." "Enggak Ustaz, saya harus cerita." "Ya udah cerita, apa dosamu?" "Saya berzina." "Ya sudah, kamu jangan cerita lagi." "Ustaz, saya mau cerita dulu, saya berzina sama siapa." "Jangan cerita." "Saya harus cerita Ustaz." "Enggak, kamu udah harus cerita. Allah Maha Pengampun." "Enggak, saya enggak serak Ustaz, saya harus cerita." Ustaznya akhirnya bilang, "Udah, cerita." Kata dia, "Ustaz, saya cerita sama saya zina sama si fulana." Ustaznya ngamuk, "Sama si fulana? Kurang ajar kamu ya." "Allah ampuni tapi saya tidak," katanya. Jadi kalau punya dosa, enggak usah cerita-cerita. Mungkin dulu pernah gini, pernah apa kayak pernah berzina, pernah morfin, pernah apa, udah sembunyikan aja, enggak usah cerita sama orang lain. Ustaz, jika hasil ditimbang ternyata kita di neraka, waliyadzubillah. Setelah divonis, dihisab, ternyata kita di neraka. Apakah ada kebaikan amalan yang bisa mengangkat kita ke surga? Ya sudah nggak bisa, kalau kita sudah di neraka nggak bisa beramal soleh lagi. Tetapi bisa jadi kita dikeluarkan dari neraka karena syafaat. Karena syafaat. Syafaat dari Nabi SAW. Syafaat dari kerabat-kerabat kita, syafaat dari teman-teman kita yang soleh dan soleha, bisa mengeluarkan seorang dari neraka jahanam. Dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mau bertanya Ustaz mengenai bagaimana jika kita sudah meminta maaf kepada seorang yang telah kita sakiti, tapi dia tidak mau lagi berhubungan silaturahmi dengan kita. Tapi dia mengatakan bahwa dia sudah ikhlas memaafkan. Ikhlas beneran apa ikhlas terpaksa? Apakah maaf kita diterima Ustaz? Ya mudah-mudahan. Tetap kita berbuat baik. Belum tentu dia mau bergaul lagi dengan kita, dia khawatir terulang lagi kedua kali. Tidak wajib kemudian dia mau dekat lagi dengan kita. Yang penting kita sudah minta maaf, kita berbuat baik kepada dia. Zahirnya dia sudah bilang saya sudah ikhlaskan, ya sudah, kita baik saja. Kalau dia mau bergaul lagi dengan kita, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting kita jangan dendam dan jangan menambah lagi kesalahan kita. Ya. Apakah zikir pagi dibaca jam 9 pagi dan zikir petang dibaca habis maghrib itu boleh Ustaz? Asalnya zikir pagi dibaca sebelum terbit matahari, sebelum terbit matahari. Dan asalnya zikir petang dibaca sebelum terbenam matahari. Menjelang terbenam matahari terbaik. Tapi kalau memang ada halangan, maka tidak mengapa karena waktu al-masa petang secara bahasa Arab
mencakup di malam hari, mencakup di malam hari. Terutama doa-doa yang ada zikir yang ada doanya. Semakin kita cepat baca doa semakin apa? Semakin baik. Semakin baik. Ya, oleh karenanya dibaca sebelum terbenam matahari. Namun kalau tertunda karena ada kesibukan boleh pada maghrib, boleh juga pada isya. Demikian juga zikir pagi asalnya dibaca sebelum terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari ingin dibaca enggak ada masalah. Ustaz, ada pertanyaan titipan. Apakah menikah harus dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya? Dan menikah apa harus menunggu lulus kuliah terlebih dahulu? Semuanya tidak harus. Kalau ditanya apakah harus kita menikah dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya, tidak harus. Ya, tapi kalau itu bisa, itu lebih baik. Ya. Karena kecintaan itu menambah kelanggengan kehidupan rumah tangga. Makanya disyariatkan nazar. Kenapa kita nazar? Supaya kita suka, kita tertarik, baru kita menikah. Kalau kita enggak tertarik, maka sebaiknya jangan ya, karena akan mengganggu kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Maka disyariatkanlah nazar, melihat untuk menumbuhkan rasa cinta tersebut. Tapi apa kita harus menikah dengan orang yang kita cintai? Belum tentu. Belum tentu. Kebahagiaan tidak harus bersama dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya. Ya. Tapi kalau bisa kepada orang yang kita cintai itu yang terbaik. Apakah menikah harus tunggu kuliah? Tidak harus. Yang penting ente punya modal. Betapa banyak orang menikah masih SMP sudah menikah, SMA sudah menikah. Ya, saya sampaikan saya punya kawan, dia menikah dia masih kelas 2 SMA, menikah, tinggal di rumah bapaknya. Setelah dia punya anak 2, baru kemudian dia keluar dari rumah orang tuanya. Sekarang saya tanya sama dia, berapa anakmu? Anak saya 10. Masya Allah, itu baru laki-lakinya katanya. Apakah musibah dapat dicegah atau tidak? Dicegah sama sekali, sudah takdir. Kalau sudah ditakdirkan tidak akan bisa dicegah. Namun selama kita tidak tahu apa takdir kita, maka kita berusaha melakukan amalan-amalan yang bisa mencegah kita dari terhalang kita dari takdir yang buruk ya. Semua sudah ditakdirkan, tapi kita tidak tahu apa takdirkan kepada kita. Yang penting kita melakukan sebab di antara hal-halnya yang menghilangkan kita dari kesudahan yang buruk misalnya adalah berbuat baik kepada orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunaiul ma'ruf taqi masari asu, berbuat baik kepada orang lain menghindarkan dari kesudahan yang buruk. Ustaz, ana tinggal bersama ibu yang usianya 76 tahun. Ibu ana ini sangat susah sekali dikasih tahu untuk hal kebaikan. Terkadang ada di hati timbul rasa kesal atau marah dan rasanya juga ingin nangis rasanya. Apakah ini termasuk ujian berat dan bolehkah anak sekali marahi ibu anak? Jangan ya, jangan marahi ibu. Kasih tahu yang baik ya. Tidak usah dimarah-marahin ya. Memang ibu orang tua kalau sudah tua seperti itu ya. Dia kembali ada pikunnya, ada enggak ngertinya dan itulah pahala sangat besar. Makanya kata Allah, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Ya, kalau keduanya sudah mencapai masa jompo, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahuma uffin. Maka jangan berkata ah. Ah aja enggak boleh apalagi marah-marahin. Justru di masa tua itulah pahalanya besar. Kita berbakti sama orang tua, di umur apapun orang tua kita masih 50, masih 60, masih 40, kita dapat pahala. Tapi lebih khusus, pahala yang lebih besar tatkala dia sudah mencapai masa jompo. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah mulai pikun, di situlah butuh kesabaran. Situlah pahala sangat besar bagi bagi Anda. Oleh karenanya kalau Anda sabar, maka pahalanya sangat besar. Yang namanya orang tua seperti itu. Ya. Sama orang tua kita sabar waktu mengurus kita masih kecil. Ya, sekarang kita tahu kita ngurus anak kita enggak gampang. Anak kita dikasih tahu enggak mau dengar, ya, marah-marah terkadang, ya. Ya, terkadang dia marahin kita, anak-anak ya begitulah. Orang tua juga nanti seperti itu. Antum juga nanti seperti itu kalau sudah tua. Oleh karenanya berusaha berbakti sama orang tua, mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak Anda berbakti kepada Anda. Ustaz, apakah boleh berjualan dalam masjid? Dalam masjid enggak boleh, berjualan di luar areal masjid. Selama areal masjid adalah tempat untuk salat, maka tidak boleh, ya. Tidak boleh kalau tempat itu dipakai untuk salat, maka berarti itu dibangun untuk tempat salat, ya. Ya, adapun di luar pagar enggak ada masalah. Bolehkah mengucapkan selamat atas kelahiran anak antar pasangan non muslim? Ini perkara duniawi, enggak apa-apa. Perkara dunia, kita boleh mengundang mereka makan, kita boleh ikut bahagia dengan kebahagiaan mereka. Misalnya dia naik pangkat, kita bilang selamat naik pangkat, enggak ada masalah. Itu perkara apa? Duniawi. Apakah bermain face app yang memperkirakan seperti apa muka kita sekian tahun kemudian termasuk mendekati dukun? Enggak kali ya. Cuma itu mainan yang ngapain itu. Kita gambar-gambar, khawatir kita menggambar-gambar yang
eh, yang dilarang oleh syariat ya, karena meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengomentari hasilnya juga termasuk mendekati dukun? Saya rasa tidak, ini bukan masalah perdukunan ya. Kecuali dia mengatakan wajah saya seperti ini, pasti seperti ini, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu, ente belum tentu hidup sampai segitu ya. Ya. Saya belum tahu aplikasi tersebut ya. Cuma saya lihat ada orang yang profilnya tahu-tahu dia tulis umur saya 60 sekian. Apakah sampai segitu umur saya? Dia kasih pasang wajahnya sama waktu wajahnya sudah apa? Tua ya. Mungkin pakai aplikasi tersebut. Aplikasinya saya tidak tahu, saya tidak pernah lihat. Saya seorang ibu dengan 4 orang anak yang ditinggal suami. Apakah berdosa jika saya terus meratapi kematiannya? Iya, tidak boleh ya. Kalau timbul kesedihan, ucapkan qadarullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap sedih bilang apa? Qadarullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setan ingin kita terus bersedih, sehingga akhirnya kita terbengkalai, tidak bisa ngurus anak dengan baik. Mungkin kita mau cari nafkah pun susah. Kenapa? Karena diliputi dengan apa? Kesedihan. Akhirnya khawatirnya kalau terus bersedih, akhirnya meratapi seakan-akan protes dengan takdir Allah Subhanahu, dan itu dosa. Kalau sudah sampai pada tahapan tersebut, maka itu apa? Dosa. Maka setiap kita sedih, kita bilang qadarullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian saja kajian